Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita, yaitu perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Kita akan bahas satu subbagian materi, yaitu teori kontemporer, di mana akan ada dua teori, yaitu teori ekologi oleh Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup oleh Erikson. Yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini adalah teori yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner, di mana Bronfenbrenner ini mengembangkan suatu teori yang dinamakan ekologi, di mana teori itu menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan seorang individu atau seorang anak. Ada 5 sistem atau lingkungan yang dijelaskan oleh Bronfenbrenner ini. Yang pertama ada mikrosistem, kemudian ada meso, ekso, makro, dan krono. Yang pertama adalah mikro. Mikro ini adalah lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat dari seorang anak atau seorang individu, di mana di lingkungan tersebut seseorang menghabiskan waktu terlama. Contohnya di sini keluarga atau sekolah atau rekan kerjanya atau teman sebayanya, begitu. Kemudian lingkungan terluar dari mikrosistem ada mesosistem. Mesosistem merupakan lingkungan yang terbentuk hasil dari hubungan antara mikrosistem tadi. Contohnya keluarga misal dan sekolah. Nah, dua hubungan ini akan mempengaruhi lingkungan mesosistem anak yang akan juga mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Kemudian lingkungan terluar dari mikro dan mesosistem ada eksosistem, yaitu hubungan dua atau lebih setting lingkungan yang tidak melibatkan seseorang langsung, namun tetap mempengaruhinya. Contohnya saja kebijakan kepala sekolah di suatu sekolah akan mempengaruhi perkembangan anak di sekolah tersebut. Contohnya kepala sekolah atau kepala kurikulum yang sudah memutuskan di mana wewenang mereka sudah memutuskan untuk tidak dilaksanakan ekstrakurikuler kaligrafi misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan anak di sekolah tersebut, yang bisa saja anak-anak di sekolah tersebut memiliki minat dan bakat di sekolah itu. Itu salah satu contoh eksosistem. Kemudian lingkungan terluar dari eksosistem adalah makrosistem, yaitu lingkungan yang lebih luas lagi namun juga memberi pengaruh kepada anak atau seorang individu. Makro itu adalah lingkungan yang melibatkan kondisi yang lebih luas, seperti budaya, sosial, dan ekonomi lebih luas lagi. Kemudian ada kronosistem, yaitu kondisi ini maksudnya kondisi perubahan pengalaman hidup dan kondisi sosio-historis. Pengalaman hidup ini maksudnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi padanya dari ia lahir sampai dia selama semasa hidupnya. Misalkan saja perubahan sosial. Seorang anak yang lahir misalkan di wilayah Aceh misalkan, kemudian dia dan keluarganya pindah karena orang tuanya pindah tugas, pindahlah bersekolah dan tinggal di lingkungan baru misalkan di Pekanbaru. Nah, itu perkembangan anak tersebut akan mengalami perubahan di situ. Nah, kronosistem di sini maksudnya itu. Jadi ada perubahan-perubahan pengalaman di hidup siswa yang memiliki pengaruh bagi perkembangan anak tersebut. Sosiohistoris di sini maksudnya apa? Kondisi pada masa sebelumnya. Misalkan saja orang tua kita merasa bahwa anak-anak sekarang lebih cenderung belajar dan bermain akrabnya dengan teknologi dan gadget. Nah, itu adalah perubahan sosiohistoris bahwa orang-orang tua kita mungkin tidak terlalu sering berinteraksi dengan gadget dan teknologi. Nah, berbeda dengan anak sekarang yang lebih aktif dan lebih interaktif dengan gadget dan teknologi. Kemudian evaluasi dari teori ini tentu saja kontribusinya jelas karena memang teori ini fokusnya bintang utamanya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang menjadi bintang utama yang mempengaruhi perkembangan seorang anak atau individu, maka kontribusinya adalah menunjukkan bagaimana konteks yang berbeda dari kehidupan anak-anak yang saling berhubungan tersebut. Sehingga Anda sekalian sebagai calon pendidik di sini memiliki kerangka pikir untuk mempertimbangkan nantinya ketika mengajar bahwa tidak hanya
apa yang terjadi di dalam kelas, namun juga apa yang terjadi dalam keluarganya, lingkungannya, dan teman sebayanya, begitu. Kemudian kritik untuk teori ini tentu saja karena teori ini menjelaskan konteks sosial, maka perhatiannya pada faktor biologis dan kognitif anak tersebut tidak terlalu disorot atau diperhatikan. Kemudian strategi untuk mendidik siswa berdasarkan teori ini. Yang pertama, tanamkan mindset untuk anak, untuk kita mengajar, bahwa anak atau siswa kita terikat dalam sejumlah sistem lingkungan dan itu mempengaruhi perkembangannya. Jadi istilahnya kalian, Anda sekalian sebagai calon pendidik nanti yang insya Allah akan menjadi guru, harus pengertian dan harus sadar akan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu. Jadi tidak mentah-mentah menerima hasil belajar di dalam kelas saja, tapi juga memikirkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Kemudian yang kedua, perhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga. Nah, pendidik atau guru memiliki peran yang besar untuk mengkomunikasikan hal-hal penting apa yang perlu dikomunikasikan ke orang tua kita. Mungkin saja siswa menunjukkan hal-hal yang tidak ditunjukkannya di rumah, ataupun sebaliknya, mungkin saja anak tersebut menunjukkan hal-hal yang tidak ditunjukkannya di sekolah sehingga guru tidak tahu, tapi ditunjukkannya di rumah. Nah, pentinglah di sini komunikasi antara sekolah, yaitu guru, dan keluarga, yaitu wali murid atau orang tua siswa tersebut. Kemudian sadar akan pentingnya pengaruh masyarakat, status sosial, ekonomi, dan budaya dalam perkembangan anak. Jadi dalam mendidik siswa kita juga harus memperhatikan itu. Bagaimana budaya di sana, bagaimana status sosialnya, dan bagaimana masyarakat di tempat anak atau siswa itu tinggal. Kemudian melengkapi analisis Bronfenbrenner tentang konteks sosial ya, pengaruhnya terhadap perkembangan anak, maka muncullah teori perkembangan rentang hidup yang dikembangkan oleh Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini menjabarkan perkembangan rentang hidup seseorang dari dia bayi sampai masa dewasa akhir, bagaimanakah perkembangan individu atau seseorang tersebut yang berkaitan dengan konteks sosialnya. Yang pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Rentang hidup yang pertama ini berada di periode saat seseorang berada di usia 1 tahun atau bayi. Nah, di tahapan ini penting sekali memiliki hubungan yang baik, memiliki adaptasi yang baik terhadap ibu atau pengasuh. Dimana jika seorang bayi dan seorang ibu memiliki adaptasi yang baik, maka berhasillah, maka terciptalah rasa percaya bayi tersebut. Dan sebaliknya, jika pola asuh tidak responsif untuk kebutuhan si bayi, maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi bayi, ketidakpercayaan bagi bayi kepada pengasuh atau ibu tersebut. Itu yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah adaptasi. Kemudian tahapan kedua yaitu mandiri, atau juga bisa seseorang menjadi malu-malu atau ragu. Nah, apa kata kuncinya adalah bimbingan dan kepercayaan dari orang tua. Jadi pada masa ini anak sudah mulai aktif, sudah bisa berjalan, menggunakan sendal, sepatu, sudah bisa berbicara. Nah, maka pola pengasuhan yang memberikan kepercayaan dan juga memberikan bimbingan akan menumbuhkanlah sifat mandiri pada seorang anak itu. Dan juga sebaliknya, jika tidak diberikan kepercayaan dan juga tidak dibimbing, maka dia akan menjadi ragu atau malu-malu dalam bersikap. Rentang hidup selanjutnya adalah inisiatif versus rasa bersalah. Nah, ini titik balik di usia 3-5 tahun, ini titik baliknya menjadi
anak yang inisiatif atau merasa bersalah. Pada usia 3-5 tahun ini memang anak sudah memiliki kemampuan motorik dan mulai memiliki bahasa atau kemampuan berbicara yang sudah mulai matang. Sehingga keinginan untuk mengetahui sesuatu itu lebih besar. Mereka juga melakukan tindakan-tindakan inisiatif seperti berlari, melompat. Kemudian di sini juga yang menjadi patokan atau yang menjadi sorotan adalah orang tua memang harus bijak. Jadi jangan terlalu memberi kebebasan dan jangan juga membatasi. Karena kalau diberikan terlalu kebebasan, si anak bisa berinisiatif yang berlebihan. Misalkan saja nakal, terlalu sering melompat. Nah, itu juga harus dibimbing. Kalau juga diberikan perhatian atau kebebasan yang kurang, maka dia tidak peduli. Atau dia merasa bersalah. Jadi dia tidak melakukan inisiatif-inisiatif yang sepatutnya dilakukan oleh anak-anak di usia dini. Kemudian ada ketekunan atau industry, kalau bahasa Inggrisnya industry, tapi bisa diartikan ketekunan versus rendah diri. Nah, di sini juga tahapan yang penting ya di usia 6 tahun sampai puber. Nah, ini sudah usia sekolah. Seorang anak sudah memiliki lingkungan baru, sudah berinteraksi dengan guru, usia sekolah, dan sudah memiliki teman-teman, sudah memiliki lingkungan baru, akademiknya sudah berkembang, kemampuan berinteraksinya juga sudah mulai baik. Nah, sehingga poin penting di tahapan ini adalah jika seorang anak berprestasi atau jika prestasi-prestasi penting untuk menciptakan citra dirinya dapat ia raih, maka dia akan semangat, akan rajin. Dia tidak akan rendah diri, dia bersemangat. Nah, sebaliknya, jika ia tidak berprestasi, ia akan merasa rendah diri dan membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang lain. Jadi di tahapan ini ya bisa terjadi, bisa anak itu tekun atau rajin, bisa dia merasa rendah diri, nggak pede. Nah, di sini butuh bimbingan guru dan bimbingan orang tua. Bimbingan yang membuat mereka termotivasi untuk terus rajin belajar dan tidak merasa rendah diri. Kemudian tahapan identitas versus kebingungan. Nih, pada masa remaja 10 hingga 20 tahun, sering kita dengar kalimat di usia remaja itu mencari jati diri. Nah, benar saja menurut Erik Erikson ini, tahapan ini adalah tahapan di mana usia remaja itu mencari jati diri dia. Siapakah saya? Apakah hobi saya? Apakah ini hobi saya? Kecenderungannya apa? Nah, di situ akan terlihat bagaimana ia mencari jati dirinya. Ia mencari peran barunya. Peralihannya dari anak-anak ke dewasa membuat dia memiliki pertanyaan-pertanyaan dan sikap-sikap yang mengarah ke pencarian jati diri. Hobinya, kecenderungannya pada suatu hal, apa yang membuat dia nyaman, hobi yang menurut dia baik, dan seterusnya. Kemudian di tahapan ini anak atau seseorang juga akan menekankan hubungan eratnya dalam kelompok. Nah, sehingga ada terbentuk geng-geng itu karena memang mereka memiliki kecenderungan berteman dengan orang yang memiliki kesamaan yang serupa dengan dirinya. Nah, di sini memang Anda sebagai calon pendidik nanti hati-hati. Hati-hati membawa siswa itu mencari jati dirinya yang baik, jangan ke arah yang negatif. Sehingga memang pada usia ini adalah usia yang rawan dan butuh bimbingan, di mana mereka jika salah mengeksplor jati dirinya, mereka akan mengalami krisis kepercayaan diri. Nah, Anda juga memiliki peran di sini sebagai calon pendidik nanti jika sudah menjadi guru, hati-hati dalam mengecap seorang anak. Karena di tahapan ini jika ia
menerima cap atau istilah alias bagi dia, misalkan si bodoh atau si nakal, nah mereka akan menerima ini sebagai hal yang sungguh-sungguh dan mereka akan lakukan itu terus. Jadi memang harus hati-hati dalam memberikan masukan dan menasehati anak di usia puber. Kemudian tadi sampai ke masa remaja, yaitu identitas versus kebingungan. Kemudian ada keintiman versus isolasi di periode awal remaja 20-an hingga 30-an. Ini mungkin berada di tahapan Anda-Anda sekalian, yaitu di umur 20-an atau di bawah 20-an. Ya, Anda-Anda yang berusia 20-an, ini ada di tahapan ini. Tahapan titik balik bagi seseorang untuk merasakan keintiman atau nyaman, atau merasa malah terisolir atau terasingkan. Nah, jika masa sebelumnya, masa remaja, mereka berkelompok atau merasa cocok dengan beberapa teman yang memiliki kesamaan, nah di tahapan selanjutnya mereka akan menseleksi beberapa orang untuk bisa dijadikan partner untuk menjalin hubungan. Mereka sudah memiliki penseleksian untuk percaya dan menjalin hubungan atau berkomitmen dengan orang lain. Ia juga selektif untuk membina hubungan. Ini di usia 20-an hingga 30-an ya, tentunya dalam Islam menikah artinya. Nah, ada juga titik baliknya isolasi. Jadi dia jika tidak merasa nyaman atau jika ia merasa mengalami kegagalan, maka dia akan mengasingkan diri. Jadi dia akan muncul rasa keterasingan dan menciptakan jarak dalam berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan orang-orang. Nah, itu adalah tahapan keintiman versus isolasi. Kemudian yang ketujuh, ada generativitas versus stagnansi di usia 40-an hingga 50-an. Generativitas itu maksudnya adalah hal-hal yang membangun atau membimbing generasi berikutnya. Yang artinya seseorang itu mentransmisi atau memberikan arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan yang positif kepada generasi berikutnya, yaitu kepada anaknya, kepada cucunya. Nah, itu dikatakan generativitas. Versus stagnansi, yaitu stagnansi itu artinya stagnan, stuck, tidak berbuat apa-apa. Jadi jika generativitas artinya mentransmisi atau memberikan bimbingan positif kepada keturunannya atau penerusnya, nah maka stagnan ini tidak berbuat apa-apa, atau lebih diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap apapun, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tahapan integritas versus putus asa. Ya, pada tahapan ini sesuai dengan masa usia seseorang ya, di mana ia sudah 60-an, ia sudah berada di sudah dewasa akhir, di mana orang dewasa cenderung untuk meninjau kehidupan mereka, bagaimana, kemudian mencerminkan apa yang telah mereka lakukan, merefleksikan apa yang telah mereka lakukan di usia-usia sebelumnya, sehingga bisa terjadi penerimaan di sana, sehingga terbentuklah sikap integritas, menerima prestasi dan kegagalannya di masa lalu, sadar bahwa hidupnya dulu memiliki masalah-masalah yang sudah diselesaikannya. Tuh. Kemudian versus putus asa. Ini adalah mencerminkan bagaimana ia mengalami kegagalan atau mengalami tahapan psikososial yang membuat ia menyesali cara mereka menjalani hidup atau bagaimana mereka hidup di
masa-masa sebelumnya, masa-masa mudanya, masa-masa kanak-kanaknya. Itu artinya putus asa. Di situ maksud dari tahapan Erikson yang terakhir, yaitu integritas versus putus asa. Kemudian evaluasinya, yang pertama kontribusi. Keseluruhan teorinya merupakan kekuatan penting dalam menempa pandangan mengenai perkembangan seseorang seumur hidup. Jadi bukan hanya dibatasi sampai anak-anak. Bahkan Erikson ini menjabarkannya hingga seumur hidup, hingga umur 60-an, hingga sampai tahapan integritas versus putus asa tadi. Kemudian konsep identitasnya sangat membantu dalam memahami siswa, baik kanak-kanak, ini maksudnya kanak-kanak, remaja, bahkan mahasiswa. Karena tadi memang tahapannya jelas di situ sampai bahkan sampai mahasiswa. Kemudian teori ini memiliki validitas yang baik karena banyak yang terhubung dengan teori ini. Jadi maksudnya banyak orang yang merasa cocok. Banyak ternyata kasus-kasus yang sama yang dengan dideskripsikan oleh Erik Erikson ini. Kemudian kritiknya, beberapa ahli menyatakan bahwa teori Erikson terlalu kaku. Di penelitiannya disebutkan ya. Sebagai contoh, untuk beberapa individu, terutama perempuan, ada kekhawatiran keintiman atau periode intim tadi mendahului identitas atau mendahului periode identitas tadi berkembang bersamaan. Nah, itu kritik dari Neugarten. Kemudian dikritik juga teori ini hanya deskriptif. Tahapan perkembangannya memang hanya mendeskripsikan saja. Namun Erikson tidak memberikan penyelesaian. Jadi masalah psikososial tadi. Jadi misalkan di tahapan mandiri versus ragu-ragu tadi. Jadi Erikson tidak memberikan solusi bagaimana untuk menjadi pribadi yang mandiri, bukan jadi pribadi yang malu-malu. Jadi di sini dia hanya menjelaskan rentang kehidupan dari bayi sampai dewasa akhir, di mana di situ menjabarkan tentang masalah psikososial bisa titik balik yang positif bagi seseorang atau menjadi versus yang negatif bagi seseorang atau seorang anak ataupun siswa. Kemudian strategi untuk mendidik. Yang pertama, menurut teori Erikson ini dorong inisiatif pada siswa. Tentu saja guru di sini memiliki peran besar, orang tua juga. Bagaimana kita membangun inisiatif pada siswa dalam belajar. Di rumah juga demikian. Kita bangun sikap-sikap yang bisa menumbuhkan inisiatif, tentu saja dalam hal positif pada siswa. Kemudian memelihara motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nah, itu penting agar tidak terjadi titik balik untuk menjadi siswa yang rendah diri atau tidak termotivasi. Kemudian menumbuhkan eksplorasi identitas pada masa remaja. Nah, ini jika nanti kalian mengajar di usia-usia anak yang remaja atau pencarian identitas, nah itu penting bagi pendidik bagaimana mengeksplor identitas siswa, tapi di hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kemudian ukur hidup Anda sebagai guru melalui lensa Erikson. Nah, kita juga mengukur diri kita. Kita guru yang seperti apa? Guru yang bisa meningkatkan motivasikah, atau kita malah merasa putus asa atau merasa malu atau ragu berinovasi? Nah, itu juga sebagai strategi untuk mendidik. Kemudian strategi terakhir menurut pandangan Erikson adalah manfaatkan karakteristik tahapan Erikson. Nah, jika kita mengajar, misalkan kita mengajar di SD, nah berarti kita harus melihat karakter di tahapan yang SD, di tahapan industri atau ketekunan versus ragu-ragu atau malu, inferior, rendah diri. Nah, jadi memang teori ini bisa menjadi sebagai referensi acuan untuk kita mendidik
siswa di tahapannya. Oke, alhamdulillah sudah selesai sub bagian materi pertama di video ini. Silakan klik link di descriptions. Itu ada soal untuk meninjau, merefleksi bagaimana pemahaman kalian mengenai teori ini. Silakan diklik, kemudian diisi. Tidak boleh copy paste. Kalian sudah mahasiswa, saya tahu kalian punya integritas, kejujuran dalam belajar ya. Jadi saya tunggu, silakan direspon, saya lihat bagaimana pemahaman kalian atau refleksi pembelajaran kali ini. Silahkan, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.